Inspektur Giovanna, ibu dari Michael atau biasa dipanggil Mickey, masuk ke kelas. Menanyakan keberadaan seorang murid bernama Martino karena sudah 2 hari menghilang. Tiba-tiba Mickey mimisan dan dia ke toilet. Lalu disusul oleh 2 temannya. Di sekolah, Mickey menjadi korban bully dari Brando dan Ivan. Dan teman-teman lainnya hanya menertawakan Mickey. Mickey menyukai teman kelasnya bernama Stella. Stella hari ini akan mengadakan pesta Halloween di rumahnya. Lalu Mickey mencari sebuah kostum superhero. Karena hanya memiliki sedikit uang, penjual itu memberikan sebuah kostum tipis yang katanya adalah superhero dari Cina yang terkenal. Di sisi lain, Giovanna sedang melihat video dari Martino. Katanya Martino hanya pergi sebentar, sedangkan besok dia akan mengikuti Olimpiade Matematika, namun tiba-tiba Martino menghilang. Malamnya, Mickey pergi ke rumah Stella untuk mengikuti pesta. Dia bertemu Brando dan Stella, tapi Brando menghina pakaian Mickey. Ketika sedang mengobrol dengan Stella, Brando dan Ivan menunjukkan sebuah video. Video itu diambil dari HP Mickey yang diam-diam sering merekam Stella karena dia menyukai Stella. Stella kesal dan Mickey pun jadi bahan bulian teman-temannya lagi, dan mereka mengejar Mickey. Mickey bersembunyi di dalam toilet. Dia mengutuk kostum superhero yang dipakainya. Mickey menginginkan dirinya supaya tidak terlihat oleh orang lain, lalu Mickey berhasil kabur lewat jendela. Keesokannya, Mickey bangun dari tidur dan dia baru sadar jika dirinya menjadi tidak terlihat oleh kasat mata. Lalu Giovanna berniat membangunkan Mickey untuk sekolah dan melihat anjing Mickey bernama Mario bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Mickey menulis sebuah pesan jika dia sudah berangkat ke sekolah. Keadaan Mickey masih tidak terlihat. Dia memakai baju dan menutupi wajahnya hingga berbentuk seorang manusia. Dia melihat Stella dan teringat kejadian semalam. Mickey memutuskan untuk bolos sekolah. Dia melepas semua pakaian dan sepatunya agar wujudnya tidak terlihat. Lalu seorang lelaki memperhatikan Mickey dari kejauhan. Mickey masuk ke kelas. Dia memiliki niat untuk membalas kelakuan Ivan dengan menembakkan pistol cat ke arah guru, dan Ivan pun mendapat hukuman. Mickey juga menulis jawaban ulangan dengan mencontek jawaban lainnya. Lalu Mickey beralih ke Brando. Dia mengganggu Brando agar gagal dalam pertandingan tenis yang membuat Brando mendapat hukuman dari ayahnya. Lalu Mickey juga menakut-nakuti Brando. Mickey melihat Ivan dipukuli ayahnya karena sudah berbuat onar di sekolah. Mickey melihat para siswi selesai berolahraga. Dengan keadaan dirinya tidak kasat mata, dia memutuskan untuk melihat para siswi di kamar mandi. Namun, seorang siswi melemparkan handuknya dan kekuatan Mickey pun menghilang. Untungnya, Mickey tidak dikeluarkan dari sekolah. Giovanna ibu yang baik. Dia tidak memaksa Mickey untuk bercerita. Lalu Giovanna mendapat informasi jika Brando telah menghilang. Mickey memberanikan diri untuk masuk ke sekolah, tapi dia mendapat tatapan sinis dari teman kelasnya. Basili, seorang psikolog kepolisian, memberikan pelajaran kepada para siswa. Dia memberitahu jika sebelum menghilang, Brando meninggalkan pesan agar tidak mencarinya, sama seperti pesan yang dikirim Martino. Tiba-tiba, Mickey merasa jika kekuatannya akan kembali. Ketika bel berbunyi, dia langsung kabur dari kelas. Sepulang dari sekolah, Candela, adiknya Mickey, berada di kamar kakaknya itu. Mickey menyuruhnya untuk keluar, namun Candela yang iseng itu pun mengerjai Mickey. Tentu saja Candela kaget mengetahui jika Mickey yang tidak kasat mata. Untungnya Candela bisa menjaga rahasia Mickey. Mickey terpaksa menceritakan kejadian yang membuatnya mempunyai kekuatan ini. Candela mendengarnya dengan antusias dan mengatakan jika sekarang Mickey adalah superhero, The Invisible Boy yang bisa membantu orang dalam bahaya. Mickey belum juga kembali ke wujudnya yang terlihat, tapi Giovanna sudah mencarinya.
Giovanna berpikir jika Mickey tidak di rumah, maka dari itu Giovanna menelpon ibunya untuk curhat tentang Mickey yang bertingkah aneh tapi tidak terbuka dengan dirinya. Di sela-sela pembicaraan, Giovanna menyebut mungkin Mickey mengetahui jika dia adalah anak adopsi. Tentu saja Mickey kaget mendengarnya. Dia tidak menyangka jika dirinya bukanlah anak kandung dari Giovanna. Mickey memutuskan untuk pergi ke tepi laut. Namun di sana, Stella melihat ayunan yang bergerak tanpa ada orang yang mendudukinya. Bukannya takut, Stella malah mendekati Mickey dan mengajaknya berbicara. Mickey pun menggambar sebuah logo senyuman sebagai balasannya. Setelah bermain sebentar dengan Mickey, Stella pun pergi karena dia harus berlatih balet. Di rumahnya, Mickey menceritakan kejadian dia bertemu dengan Stella kepada Candela. Candela menyarankan Mickey agar jujur tentang identitasnya itu kepada Stella. Mickey sempat ragu, walaupun pada akhirnya dia memutuskan untuk mendatangi Stella dan Mickey mengajak Mario, anjing kesayangannya. Di sisi lain, Stella sedang berlatih balet. Namun gurunya meninggalkan Stella untuk berlatih sendirian. Tapi seseorang mengamati Stella dan dia menembakkan panah bius ke arah Stella. Lalu Stella pun pingsan. Mickey yang sedang berada di sana pun melihat jika Stella diculik oleh orang asing. Dia berusaha menyelamatkan Stella dan Mario juga membantu Mickey untuk menggigit penculik itu. Tapi penculik berhasil kabur dengan membawa Stella. Mickey melaporkannya ke polisi dan Mario terluka karena dibanting oleh penculik. Giovanna pun berusaha menenangkan Mickey. Stella pun sadar dan ada seseorang yang melakukan beberapa tes kepadanya. Seorang yang dipanggil komandan mengatakan jika Stella bukanlah orang yang mereka cari. Besoknya, Mickey mencari kostum superhero yang bisa membuatnya jadi tidak kasat mata. Namun kostum itu menyusut karena dicuci oleh Giovanna. Dan sekarang hanya Candela yang bisa mengenakan kostum itu, tapi tidak ada kekuatan apapun yang dirasakan Candela. Mickey pun marah kepada Giovanna karena sudah mencuci dan merusak kostum itu. Dia berteriak jika dia membenci Giovanna dan mengatakan jika Giovanna bukanlah ibunya. Lalu Mickey pergi dan tiba-tiba kaca lemari pecah. Karena Stella bukan orang yang dicari, maka dia dikurung. Di sana dia bertemu dengan Brando dan Martino. Mereka bernasib sama diculik karena memiliki keahlian. Mickey menenangkan amarahnya dan duduk di tepi laut. Lalu seorang pria buta menghampirinya. Pria itu bernama Henry dan mengaku jika dia adalah ayah kandung Mickey. Mickey tidak percaya karena ayahnya seorang polisi sudah meninggal. Henry pun mulai bercerita asal-usulnya. Dulu mereka tinggal di Rusia. Namun semua berubah sejak terjadi bencana nuklir dan radiasi yang membunuh banyak orang. Ada juga efek radiasi yang membuat DNA beberapa orang yang bermutasi menjadi spesial. Orang dengan bakat khusus itu dikurung untuk dijadikan kelinci percobaan sebagai pasukan senjata yang sempurna untuk perang. Bakat Henry adalah bisa membaca pikiran orang. Namun semakin banyak menggunakan kemampuan itu, maka orang itu akan menjadi sakit. Henry sendiri kehilangan penglihatannya. Lalu di sana, Henry bertemu dengan ibunya Mickey bernama Yelena. Mereka jatuh cinta dan akhirnya melahirkan Mickey. Namun mereka memutuskan untuk kabur. Pihak militer mengejar mereka. Namun Yelena mengorbankan diri agar Henry dan anaknya bisa selamat. Kekuatan Yelena adalah dia bisa menjadi tidak terlihat, seperti kekuatan Mickey sekarang. Namun Yelena berhasil ditembak oleh komandan militer. Henry pun memutuskan untuk memberikan Mickey kepada Giovanna yang baik hati dan menginginkan seorang anak. Karena Giovanna juga seorang polisi, lebih mudah untuk membuat data anak yang diperlukan. Kekuatan Mickey pun terjadi karena ada dalam dirinya sendiri, bukan karena kostum aneh yang dia beli. Henry memberi sebuah kostum superhero yang sama seperti Yelena. Kostum itu akan menjadi tidak terlihat jika Mickey menggunakan kekuatannya. Lalu Henry menyuruh Mickey untuk lari karena orang militer yang disebut dengan divisi sedang mencari Mickey. Vasily mengantar Mickey pulang. Di kamarnya, Mickey mencoba kostum yang baru dia dapat.
Tapi tiba-tiba Basili masuk ke kamarnya. Dia mengajak Mickey untuk minum teh. Mickey melihat pergelangan tangan Basili yang terluka persis di tempat yang digigit Mario. Basili menunjukkan sisi lainnya. Dia berniat untuk menculik Mickey, namun Mickey segera lari dan dia menggunakan kekuatannya menjadi tidak terlihat. Mickey adalah orang yang selama ini dicari-cari oleh divisi. Segala usaha Mickey untuk kabur dari Basili. Dan untungnya, dia berhasil. Di jalan, Mickey bertemu dengan Ivan. Walaupun bingung, Ivan tetap membawa Mickey yang tidak terlihat itu. Mickey menceritakan jika Stella dan lainnya diculik oleh Basili. Muncullah ide dari Ivan untuk menolong teman-temannya. Di sisi lain, Stella, Brando, dan Martino sedang berusaha untuk keluar dari sana. Stella berhasil naik ke atap gedung dan mengirimkan sebuah sinyal melalui sorot lampu yang berhasil dilihat oleh Mickey. Ivan dan Mickey segera pergi untuk menyelamatkan temannya. Sampailah Mickey dan Ivan, tapi mereka melihat Stella ditarik oleh penjaga. Dengan bantuan Ivan, Mickey berhasil masuk ke sebuah ruangan. Di sana dia melihat Basili dan beberapa orang dari divisi. Basili seperti menyadari kehadiran Mickey. Lalu Mickey keluar dan melihat Stella dikurung di sebuah ruangan. Mickey pun beraksi. Dia berhasil mengeluarkan teman-temannya, lalu dia menampakkan wujudnya kepada mereka. Martino mengajak mereka untuk segera pergi, tapi Stella menahannya. Katanya dia ingin menyelamatkan seorang lelaki tua. Mickey pun menuruti keinginan Stella tanpa rasa curiga. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, Stella menodongkan pistolnya dan terlihat beberapa orang divisi hendak menangkap Mickey. Ternyata Stella telah dipengaruhi oleh Artiglio. Artiglio memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran seseorang. Artiglio juga melakukan hal itu kepada Basili. Ivan bersama Giovanna dan Andri datang untuk menyelamatkan anak-anak. Tapi sebuah bom sudah berhasil dinyalakan. Sedangkan Mickey dan Stella sudah tidak berada di gedung itu lagi. Giovanna pun berhasil mengeluarkan Brando dan Martino. Lalu Giovanna mencari ke seliling tempat itu dan dia melihat Basili yang bingung karena tidak mengingat apapun. Untung mereka bisa keluar tepat waktu sebelum bom itu meledak. Di tempat lain, Artiglio mengatakan jika ibu Mickey masih hidup. Artiglio menghasut Mickey agar mau ikut dan tinggal bersama mereka sebagai keluarga yang memiliki kemampuan khusus. Mickey pun sedih dan marah. Perlahan dia mengeluarkan kemampuan yang terpendam dalam dirinya. Membunuh orang yang sudah menculik mereka dan berhasil keluar dari kapsul bawah laut. Mickey pun terpaksa menunjukkan kemampuannya pada teman dan polisi setempat. Lalu Mickey menemui Andri. Andri memutuskan untuk pergi dan dia membuat semua orang agar melupakan kejadian semalam serta melupakan keberadaan Mickey sebagai Invisible Boy. Karena tidak ada satupun yang mengingat kejadian itu, maka Giovanna dianggap yang menyelamatkan para anak yang diculik dan menjadi seorang pahlawan. Candela tetap menjaga rahasia kakaknya itu. Di sekolah, ketika Brando dan Ivan hendak membulinya lagi, Mickey bersikap santai yang membuat Brando dan Ivan melepaskannya. Sedangkan hubungan Mickey dan Stella pun juga membaik.